got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to walk. Dahulu ya, kenapa sih kok kelas 4 dan kelas 5 bisa digabung hari ini? Karena guru kelas 4 itu sedang tidak bisa hadir atau berhalangan. Jadi hari ini untuk sementara belajarnya sama ibu dulu, jadi barengan sama kelas 5. Dan untuk berdoanya kita di kelas 5 semua, setelah berdoa baru kelas 4 ke kelasnya ya, paham? Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas 5. Silakan ketua kelas 5. Berdoa mulai. Oke, sebelum kelas 4 pindah ke kelasnya, sekarang ibu absen dulu nih. Untuk kelas 5 ada yang gak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Untuk kelas 4? Alhamdulillah. Jadi sekarang ibu perintahkan untuk kelas 4 silakan ke kelasnya. Bawa tasnya, nanti ibu ngajak di kelas 5 dulu. Setelah ini baru ibu ke kelas 4 ya. Tolong jangan ribut, harus tertib, diam di kelasnya. Oke, paham? Oke, silakan. Jangan ribut. 5 ini mata pelajarannya kan bahasa Indonesia. Materinya itu kan iklan ya. Jadi sebelum itu ibu mau jelasin dulu apa sih itu iklan. Jadi iklan itu merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk mempromosikan produk, jasa ataupun ide untuk meningkatkan kesadaran kita atau untuk meningkatkan penjualan produk tersebut. Adanya nih ya ibu punya produk tuh dijual. Tapi kalau untuk sekedar dari mulut ke mulut mungkin agak kurang ya penjualannya. Tapi kalau seandainya ibu buat iklan tentang produk ibu ini, jadi kan kalian bisa tahu, bisa kalian lihat di handphone atau enggak televisi gitu kan. Jadi peningkatan penjualan juga semakin pesat. Sampai sini paham kan anak-anak? Sekarang ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak sih nonton iklan di TV? Pernah. Kenapa kira-kira yang ditonton? Sampo. Oke, bisa. Sampai yang berani buat ceritain gimana sih contohnya iklan sampo di televisi tuh? Saya Bu. Apa gimana Dina? Rambut indah, kesehatan bercahaya dengan sampo. Beri tepuk tangan dulu untuk Dina. Jadi iklan di televisi itu dinamakan iklan elektronik. Nah, ibu mau membacakan materi tentang iklan elektronik ya. Jadi kalau didengarkan. Jadi, iklan elektronik itu adalah jenis promosi atau iklan yang disebarkan dan ditayangkan melalui perangkat elektronik seperti televisi, radio, ataupun dari internet. Sekarang sudah paham apa yang sudah ibu bacakan tentang iklan elektronik? Paham. Bacakan materi tentang iklan elektronik tadi. Apakah ada yang mau bertanya? Saya mau. Iya, Fatan. Bertanya apa? Iklan elektronik itu tentunya seperti apa ya, Bu? Nah, iya, bagus itu pertanyaan Fatan. Jadi kan ibu tadi sudah bacakan, iklan elektronik itu ada 3 macam. Yang pertama itu iklan elektronik itu dia televisi, yang kedua itu internet, yang ketiga itu ada radio. Jadi kalau di televisi itu dia bentuk iklannya ya, dia berupa video. Jadi kan kalau di televisi seringnya kita lihat kan di rumah masing-masing gitu, dia bentuk video dan biasanya juga terkadang dia itu disertai dengan teks. Dengan teks, misalkan ada tulisannya walaupun ada suaranya kita dengar gitu. Nah, kalau untuk di radio itu dia hanya suara saja yang bisa kita dengar. Jadi kita cukup mendengar, tidak menonton. Kalau lewat radio ya. Jadi kalau radio itu tidak bisa menampilkan sebuah gambar atau video, hanya suara. Jadi kita cukup mendengarkan saja. Nah, kalau untuk internet, itu kalau internet mungkin ya hampir sama kayak di televisi, cuma bedanya kalau internet bisa kita akses melalui ada beberapa media, misalkan dari handphone bisa, dari laptop bisa, terus dari komputer juga bisa, mungkin yang punya komputer gitu. Yang tadi gimana Fatan? Udah jelas? Jelas, Bu. Jelas, alhamdulillah. Semua juga sudah paham ya? Ya. Bagikan buku tema ke kalian, jadi kalian ibu minta untuk baca buku temanya terlebih dahulu ya.
Jadi ibu minta kalian baca dulu. Dia maksudnya dalam hati aja bacanya, tidak perlu bersuara. Sementara kalian membaca, ibu ke kelas 4 terlebih dahulu ya. Tidak ribut dan tertib di kelas, tidak keluar-keluar. Paham? Nah, pembelajaran untuk kelas 4 ini matematika, yaitu pembulatan bilangan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat memahami nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, juga bisa juga ribuan. Jadi sebelumnya ibu jelaskan dulu pembulatan bilangan itu aturannya seperti apa sih? Jika angka 0, 1, 2, 3, dan 4 itu kita bulatkan ke bawah. Mengerti ke bawah? Jadi seperti ini nih. Seandainya seperti di contoh 1,8, ini belum bulat ya? Masih angka desimal. Jadi kira-kira kalau 1,8 itu dibulatkan menjadi angka berapa? 2. Jadi angka 2. Jadi dia dibulatkan ke atas. Kenapa ke atas? Karena dia komanya depan. Jadi ini nih, kasih contoh lagi. Misalkan 1,3, kira-kira dibulatkan ke berapa ya? 1. Paham tidak? Yang kedua kita bahas pembulatan puluhan. Nih seperti ini, misalkan dia angkanya 22, kira-kira dibulatkan menjadi berapa? 20. Angka 20 karena di sininya 2. Tapi kalau seandainya 27 dia dibulatkan ke 30. Ini untuk yang kalau soalnya puluhan. Jadi untuk ratusan ini 20 ini mendekati berapa? 100. Iya, mendekat lebih dekat dia ke 100. Tapi kalau seandainya 170 dia dibulatkan menjadi 200. Kenapa 200? Karena 70 lebih dekat 2. Iya, lebih dekat ke 200. Paham nggak sampai sini? Nah, ibu di sini punya buku tema, jadi kalian baca terlebih dahulu di sini mengenai pembulatan bilangan. Bukunya karena sedikit nak, jadi baru-barengan saja ya. Satu baris, 2, jadi dioper ke belakang. Sudah ketemu semua? Jadi kalian baca dulu, itu apa yang ada di buku. Selama kalian membaca, ibu ke kelas 5 lagi ya. Kelas 5 sudah semua membacanya? Nah, kalau sudah dibaca, jadi ibu sekarang punya gambar contoh iklan elektronik. Ini ibu dapat dari internet, terus ibu cetak karena biar gampang kalian lihatnya ya. Jadi nanti ibu tempel di sini. Ibu minta kalian pilih. Misalkan untuk yang barisan sini, milih perwakilan aja. Jadi satu. Jadi untuk satu barisan misalkan pilih ini ya. Misalkan. Jadi untuk barisan itu ini. Untuk barisan ini terserah mau barisan nama pilih apa. Nah, di sini ibu sudah tempel beberapa contoh iklan dari internet yang sudah ibu cetak. Jadi kalian ibu minta sekarang pilih perwakilan masing-masing per barisan. Dari sana dulu silakan. Ayo siapa yang maju pilih. Sini kan. Nah, kira-kira barisan ini mau pilih yang mana ya? Oh ya, oke, ini, oke. Berarti yang lain tidak boleh pilih yang ini. Silakan kelompok selanjutnya. Yang mana kak? Mau pilih yang mana? Oke, ini. Pokoknya Kiki, silakan. Mana? Oh ya, ini. Nah, sekarang tugas kalian menuliskan kalimat yang sesuai dengan gambar. Itu pakai bahasa kalian sendiri ya. Contoh iklannya itu seperti apa, kalimatnya yang cocok. Paham tidak? Kalian mengerjakan tugasnya, ibu ke kelas 4 terlebih dahulu ya. Sudah dibaca semua bukunya? Ya, kalau sudah dibaca, ibu mau kasih soal untuk kalian karena tadi bilangnya sudah paham. Sekarang silakan keluarkan buku tulisnya masing-masing. Ayo. Nanti kalian kerjakan soal yang ada di papan tulis ini. Jadi ibu punya 8 soal di sini. Silakan tulis dulu soalnya. Habis itu kalian kerjakan pembulatan. Paham? Baik, silakan dikerjakan. Selagi kalian mengerjakan, ibu ke kelas 5 lagi ya. Oke, apa udah selesai tugasnya? Sudah semua ya. Jadi sekarang tugasnya dipresentasikan ke depan. Siapa yang berani yang mau maju? Oh ya, Indah sekarang.
internet boleh ya, kalau radio mungkin sudah tidak ada ya, sudah langka sekarang kita susah begini. Jadi cukup nonton di internet atau televisi, lalu kalian tonton dan kalian amati, terus pertemuan selanjutnya kalian presentasikan, ceritakan bagaimana iklan yang telah kalian tonton. Mengerti? Mengerti! Ya sudah, kalau sudah mengerti, silahkan rapikan buku-bukunya, peralatannya, siap-siap untuk pulang. Sebelum itu, ibu ke kelas 4 terlebih dahulu. Anak-anak sudah selesai semua? Kalau sudah, ibu minta kalian isi soal yang di papan tulis. Ayo maju, siapa yang mau maju? Nah, Haikal duluan, Nikal. Benar gak kira-kira? Benar!